Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Jenang Grawul. Kabupaten Batang memiliki sejumlah objek wisata yang menarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Bukan hanya panorama yang indah, Batang juga mempunyai beberapa objek wisata religi, yaitu makam para waliullah. Berikut informasi tentang objek wisata religi makam para waliullah di Kabupaten Batang yang kami rangkum dari berbagai sumber. Silahkan simak video ini sampai selesai, silahkan berkomentar, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Yang pertama adalah makam Syekh Maghribi Wonobodro. Nama Wonobodro yang terletak di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah merupakan kawasan yang tak asing bagi masyarakat muslim di Tanah Jawa. Bagi para peziarah, makam Wonobodro sudah lama terkenal sebagai destinasi wisata religi di Jawa Tengah. Hal ini karena terdapat makam ulama penyebar Islam Syekh Maulana Maghribi yang konon hidupnya sebelum Wali Songo di Tanah Jawa. Di tempat ini setiap tahunnya juga digelar haul yang dihadiri puluhan ribu orang dari berbagai daerah. Di Bukit Wonobodro ini selain makam Syekh Maulana Maghribi juga terdapat makam-makam tokoh lainnya seperti Syekh Subakir, Sunan Kudus, Sunan Subur, Syekh Jumatil Kubro, Syekh Jambu Karang, Syekh Fakir Sugih, Syekh Bandi Mati, Syekh Juru Bahasa, Syekh Wilodo Banyu, dan Syekh Kiai Pendito. Lokasi makam Wonobodro ini berada di Desa Wonobodro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yang kedua adalah makam Syekh Maghribi Ujung Negoro. Sedulur di pantai Ujung Negoro, Kabupaten Batang, Kecamatan Kandeman, ada makam yang disebut-sebut sebagai makam Syekh Maulana Maghribi. Tetapi jasad siapa yang ada di dalam makam tersebut sampai saat ini masih dalam perdebatan. Sebab di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, tepatnya di Wonobodro, juga ada makam Syekh Maulana Maghribi. Sebenarnya keberadaan makam Syekh Maghribi ini memang ada di beberapa tempat di Pulau Jawa ini, pemirsa. Di antaranya adalah di Bukit Wonobodro, di Komplek Makam Raja Demak, di Pantai Parangtritis, di Jatinom Klaten, dan di Pantai Ujung Negoro ini. Mungkin juga masih ada di daerah lain, wallahu a'lam. Dikisahkan pada abad ke-14 Masehi mendaratlah rombongan dari negeri Maghrib yang berlayar melalui Pantai Tuban, Demak, dan tiba di Pantai Ujung Negoro. Waktu itu setelah berbulan-bulan di perairan dalam misi dakwah menyebarkan agama Islam, para rombongan Wali Songo berpencar ke masing-masing desa. Sehingga orang-orang mengenal rombongan Wali Songo adalah penyebar agama Islam dari Maghribi yang dikenal dengan nama Syekh Maulana Maghribi. Sedangkan orang Tuban, Sedayu, dan Majapahit sendiri menyebut negara Maghribi atau Arab dan sekitarnya dengan sebutan negara atas angin. Sehingga orang-orangnya disebut dengan sebutan Kiai Atas Angin atau Syekh Atas Angin. Sebutan tersebut mungkin sama dengan Syekh Maulana Maghribi. Di antara ulama yang ada di dalam rombongan tersebut yang bernama Syekh Hasan Al-Jufri merasa kagum melihat pemandangan di sekitar Laut Ujung Negoro yang begitu indah dan subur. Sehingga beliau tidak sadar kalau dirinya terpisah dengan rombongannya. Beliau berjalan ke timur menyusuri pantai dan melihat di tengah pantai seperti ada kawanan kerbau atau mahesa. Dihampirinya dan ternyata hanyalah bongkahan batu karang yang dari jauh terlihat seperti kawanan kerbau atau mahesa atau maiso di dalam bahasa Jawa. Dari kejadian itu maka karang-karang tersebut dinamakan Karang Maiso dan sekarang terkenal dengan sebutan Pantai Karang Maiso. Pada siang harinya, Syekh Maulana Hasan Al-Jufri merasa kehausan dan beliau pun berinisiatif untuk mencari sumber mata air untuk diminum. Akan tetapi Syekh Maulana Hasan Al-Jufri tidak menemukan sumber mata air tersebut. Maka Syekh Maulana Hasan Al-Jufri melakukan sholat sunnah 2 rakaat di tempat tersebut dan memohon kepada Allah agar diberi air untuk beliau minum. Selesai sholat, Syekh Maulana Hasan Al-Jufri menancapkan tongkatnya ke batu karang dan menyemburlah air dari bekas tancapan tongkatnya. Hingga sekarang air itu masih ada yang berada di sebelah barat sekitar 300 meter dari makam Ujung Negoro. Makam Syekh Maulana Maghribi di Pantai Ujung Negoro ini masih diuri-uri atau dirawat, dijaga, diziarahi, dan dihaulkan setiap tanggal 15 bulan Safar hingga sekarang.
Lokasi makam ini berada di Dukuh Rawakudo, Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah makam Syekh Tholabuddin. Syekh Tholabuddin mempunyai nama asli Sayyid Abdullah bin Sayyid Husain bin Yahya Ba'alawi. Beliau adalah keturunan ke-8 dari Sunan Giri, dan bila diurut silsilahnya maka akan sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Tholabuddin pernah mengasuh 2 pesantren di daerah Padurungan Pemalang dan Warungasem, Batang, Pekalongan pada tanggal 24 Januari 1575. Dan beliau mengambil sumpah jabatan Benowo sebagai Bupati Pemalang yang pertama. Ketika Sultan Agung menyerang Belanda ke Batavia yang dipimpin oleh 3 panglima perangnya yang bernama Tumenggung Suro Agul-Agul, Tumenggung Alap-Alap, dan Tumenggung Bau Rekso pada tahun 1628 sampai 1629 melewati wilayah Warungasem. Pada saat itu pula utusan kerajaan Mataram yang dipimpin Syekh Ibrahim Sami'an dan beberapa senopatinya membantu usaha Sultan Agung tersebut. Sementara Syekh Tholabuddin bertugas mengumpulkan bahan pangan atau logistik di wilayah Warungasem bersama Ki Ageng Singonegoro di Pegandon Kendal dan Ki Ageng Gringsing di wilayah Gringsing. Pada tahun 1751 sampai 1752, Syekh Tholabuddin bersama 2 sahabatnya, yaitu Syekh Hasan Dipuro dan Syekh Hasan Munati, membantu Laskar Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, berjuang melawan VOC Belanda di wilayah Batang. Syekh Tholabuddin wafat pada tanggal 20 Syaban 1212 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1795 Masehi. Makam beliau berada di Dukuh Pekuncen, Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keempat adalah makam Habib Umar bin Yahya. Habib Umar bin Hamid bin Yahya merupakan keturunan ke-33 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panglima perang dan pengatur strategi pasukan Pangeran Diponegoro. Beliau bukan hanya dikenal sebagai sosok ulama yang alim dan mumpuni di bidang ilmu agama, namun beliau juga mahir dalam bidang ekonomi. Sebagai pedagang kuda, hasil dari dagangannya beliau limpahkan untuk memenuhi kebutuhan ketika melawan penjajah Belanda. Habib Umar bin Hamid bin Yahya adalah seorang waliullah yang mengabdikan seluruh ilmu, harta, dan hidupnya hanya untuk kepentingan umat. Beliau adalah seorang tokoh yang memiliki kebesaran di balik kesederhanaannya. Lokasi makam beliau berada di Dukuh Kalibening, Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan yang kelima adalah makam Kiai Hasan Surgi Jatikusumo. Kiai Hasan Surgi Jatikusumo merupakan sosok yang bersejarah di Kabupaten Batang. Ketika tanah Jawa masih di bawah kendali pemerintah kolonial Hindia Belanda, sejarah mencatat pernah terjadi pemberontakan pribumi, sebuah gerakan perlawanan besar dan menyeluruh. Pertempuran yang berlangsung setengah dekade antara tahun 1825 sampai 1830 ini dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Perang yang oleh orang Eropa disebut Great War adalah Raden Mas Ontowiryo yang bergelar Pangeran Diponegoro sebagai aktor intelektualnya. Pangeran Diponegoro lebih menyukai kehidupan berbau agama. Oleh pengikutnya tidak hanya dianggap sebagai komandan perang, tetapi juga sekaligus pemimpin spiritual. Ketika terjadi Perang Jawa, banyak dibantu oleh kalangan santri. Salah satunya adalah Kiai Hasan Surgi Jatikusumo. Beliau adalah putra ketiga dari 10 bersaudara Raden Samsuri yang masih kerabat keraton Yogyakarta. Oleh Pangeran Diponegoro, beliau ditempatkan sebagai telik sandi di wilayah Batang, suatu daerah terpencil di kawasan pantai utara Jawa Tengah. Berawal setelah tertangkap serta dibuangnya Pangeran Diponegoro keluar Jawa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan Perang Jawa pun berakhir dengan kekalahan di pihak tentara pribumi. Kekalahan ini membuat Kiai Hasan Surgi Jatikusumo sangat kecewa. Karena rasa kecewanya itu membuat beliau tidak kembali ke kampung halaman, tetapi lebih memilih mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk berkholwat, bertawakur, dan menenangkan diri. Kiai Hasan Surgi Jatikusumo tinggal di sebuah tempat yang sejuk, yaitu sebuah tanah bertikan atau tanah bebas pajak yang terletak di tepi Kali Keramat. Sebuah kali yang airnya tidak pernah kering sepanjang musim.
yaitu di Dukuh Gedung Dowo, Desa Pasekaran Batang, hingga sampai ketika jiwanya sudah tenang dan mantap. Beliau bersama sahabat sejatinya Kiai Asnawi mendirikan sebuah padepokan untuk melanjutkan syiar agama Islam melalui pendekatan budaya hingga akhir hayatnya. Beliau dimakamkan bersama kakak perempuannya Den Ayu Wali Putri Kenongo dari Kerajaan Mataram di Dukuh Gedung Dowo, Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Kiai Hasan Surki Jatikusumo, masyarakat setempat selalu memperingati hal beliau pada malam Jumat Kliwon di setiap bulan Rajab. Demikian sedulur beberapa tempat wisata religi makam wali Allah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.